الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مقر بالذنوب والخطيئة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وأحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita lantunkan dengan lisan kita dan kita implementasikan dengan perbuatan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjanjikan atas setiap syukur nikmat yang kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan nikmat yang ada dan akan mendatangkan nikmat yang belum ada. Dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkanlah itu, kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala kekalkan iman dan Islam kita hingga saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sepatutnya tidak ada nama yang lebih sering kita sebut di hari yang mulia ini melebihi nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lantunan salam dan salawat kita kepada beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Al-Quran menjelaskan kepada kita kalimat pertama yang diucapkan oleh ahli surga ketika mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami cabut dari hati mereka kebencian dan permusuhan, mengalir sungai-sungai yang jernih di bawah mereka, seraya mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, yang jika bukan karena hidayah darinya maka pastilah kita tidak akan mendapatkan hidayah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ucapan inilah yang Allah Subhanahu wa taala rekamkan diucapkan oleh ahli surga ketika mereka masuk ke dalam surga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa ucapan itu terucap setelah di hati mereka tidak lagi ada kebencian, setelah di hati mereka tidak lagi ada permusuhan dan kedengkian. Ayat lain juga menceritakan keadaan yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Telah kami cabut dari hati mereka kebencian dan kedengkian. Mereka saling duduk berhadap-hadapan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik ucapan yang diucapkan ataupun keadaan yang Allah rekamkan bagi ahli-ahli surga ini, utamanya Allah cabut dari hati mereka kebencian dan kedengkian. Karena kebencian dan kedengkian inilah yang banyak menghalang seseorang daripada kebaikan atau menghalang seseorang dari peduli dan berbuat kebaikan kepada orang lain. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa itu merupakan salah satu daripada syarat kesempurnaan iman seseorang. La yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan ada delegasi dari Bani Anmar, satu kabilah yang tinggal di perbatasan kota Madinah, datang menjumpai baginda Nabi SAW dan diterima oleh Rasulullah di dalam masjid, disertai beberapa orang sahabat yang hadir ketika itu. Nabi SAW memperhatikan keadaan tetamu ini, betapa pakaian mereka yang sangat sederhana, bahkan karena bahannya yang cukup kasar. Sepanjang pertemuan mereka sibuk garuk sana garuk sini. Pun juga keadaan fisik mereka yang sangat lemah dan sangat kurus menandakan bahwa mereka adalah termasuk orang-orang yang kekurangan secara materi. Baginda Nabi SAW ketika melihat keadaan itu, ditangkap isyarat pandangan mata beliau oleh salah seorang sahabat. Hingga kemudian sahabat ini inisiatif keluar dari masjid, mencari sesuatu di rumahnya untuk dia bisa persembahkan kepada tetamu ini. Ternyata yang ia temukan adalah setangkap korma, yang kemudian dengan kedua telapak tangannya ia bawa korma itu bergegas masuk ke dalam masjid, kemudian meletakkannya di tengah-tengah masjid. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini menginspirasi sahabat yang lain, sehingga semuanya bergegas keluar dari masjid. Apa yang mereka temui di rumahnya itulah yang mereka bawa. Sehingga di masjid saat itu bertumpuk dua gunung, gunung makanan dan gunung pakaian. Saat itulah terlihat perubahan pandangan baginda Nabi SAW. Ada keceriaan di wajah beliau. Kemudian beliau bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Siapa yang menginisiasi kebaikan, maka baginya pahala kebaikan orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kepedulian adalah unsur yang utama dalam hubungan kita, bukan saja sesama pemeluk agama, tapi juga bagi sesama umat manusia. Baginda Nabi SAW ketika menyatakan dalam sabdanya, "Man lam yahtamma bi umuril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan perkara orang-orang muslim, maka ia bukan bahagian dari mereka. Akan tetapi Nabi SAW dalam hadis yang lain juga mengingatkan, "Fi kulli kabidin ratbin sadaqah." Di setiap yang bernyawa ada nilai sedekah. Bukan saja manusia dengan berbagai macam perbedaan agama dan latar belakangnya, pun juga bahkan binatang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nyawa kepada mereka, bersedekah kepada atau memberi makan kepada binatang bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kepada umat manusia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sikap kepedulian inilah yang harus dirawat setiap saat. Sikap kepedulian inilah yang juga senantiasa harus ada di dalam diri setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menatap seseorang sebagai sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, memuliakannya adalah bahagian daripada memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Allah Subhanahu wa taala tidak menegaskan secara khusus agama dan latar belakang seseorang. Setakat ia adalah seorang manusia, maka ia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan agama menjadi kesempurnaan yang abadi di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Para sahabat Nabi SAW dari penduduk Madinah yang dikenal dengan orang-orang Ansar, ketika Rasulullah baru tiba dari Mekah ke kota Madinah, dalam hijrah beliau mendapati penduduk Madinah ini membangun tembok yang tinggi untuk melindungi kebun korma mereka. Hanya membuat satu akses pintu untuk masuk ke dalamnya, sehingga dipastikan tidak ada orang tanpa sepengetahuan mereka yang bisa mengambil korma-korma mereka. Nabi SAW mengumpulkan mereka kemudian bersabda kepadanya, "Man yaghrisu gharsan fayakuluhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kutibat lahu sadaqah." Tidaklah seseorang menanam satu tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh seumpama burung
atau binatang atau bahkan manusia dan serangga, maka dicatat bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin saja ketika pemiliknya tertidur, ada binatang yang menikmati buah dari tanaman yang ia dah tanam, Allah Subhanahu wa taala memastikan ada nilai sedekah di dalamnya. Dalam hadis yang kedua, Nabi sampaikan kepada mereka, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, hindarilah siksa api neraka walaupun hanya dengan sekedar bersedekah sebelah biji korma. Para sahabat tersadarkan bahwa korma yang mereka hasilkan dari kebun-kebun mereka ini selama ini hanya berorientasi materi. Mereka lupa bahwa di setiap butir korma ada nilai sedekah dan potensi meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar sabda baginda Nabi ini, mereka bergegas pulang, menghancurkan tembok-tembok dari kebun korma mereka, membuat akses yang luas bagi siapapun yang ingin menikmati kebun korma mereka, sehingga ada potensi kebaikan setiap saat, ada potensi pahala setiap waktu, sehingga tanpa terasa saat mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pahala dari apa yang mereka sedekahkan, baik yang mereka ketahui ataupun yang mereka ketahui, mereka dapati pahala besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah, mari dalam keadaan yang saat ini menimpa sebahagian saudara-saudara kita, kita bangkitkan kembali kepedulian kepada sesama anak bangsa yang merupakan bahagian dari ajaran baginda Nabi SAW, yang keadaan ini bisa saja menimpa siapapun dan kapanpun. Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa tilkal ayyamun udawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami putarkan kepada umat manusia, yang semoga kepedulian kita ini adalah bahagian dari menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW, sekaligus juga bentuk kemuliaan terhadap hamba-hamba Allah di atas muka bumi, sehingga kita meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula musibah yang menimpa saudara-saudara kita menjadi ladang pahala bagi mereka, sekaligus utamanya menjadi peringatan bagi kita agar kita lebih waspada dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semoga inayah, hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kehidupan kita di alam dunia, sehingga saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kita membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi nahana 'an ittiba'il hawa, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalul martabatal 'ulya wal manzilatal quswa. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وقراباته وأزواجه وذرياته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر
والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. على يا حافظ احفظ علينا دين الإسلام وعند الموت يا ربنا أغثنا بالإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.